Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Sekali lagi saya menyapa saudara, Shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Saya juga percaya saudara menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, bagaimana Allah bekerja dengan cara yang selalu baru, menjamah saudara ketika menyembah Tuhan, buka hati, maka lawatan Tuhan yang baru turun bagi setiap kita. Nah, keluarga yang dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan tadi Voice of Pentecost, walaupun saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan saudara, tapi ternyata tuntunan Tuhan sama, bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, karena memang bulan Juni ini kalau Anda perhatikan adalah hari di mana 10 hari Pentakosta diperingati, 8 Juni sebagai pencurahan Roh Kudus, tapi pencurahan Roh Kudus sudah selesai, sudah dicurahkan bagian dengan saya, tapi hari ini saya mengajak saudara mari menjadi keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita membaca 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 7 ayat 29, saya mengajak saudara membaca bersuara bersama dengan saya. 2 Samuel 7 ayat 29, mari bersama-sama 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati. Nah, sebentar, suaranya kecil ya, kayak ini orangnya banyak, ada 5.000 orang, jadi kita akan suara kencang saudara ya. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk, yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Saya percaya keluarga kita nggak cuma generasi pertama pengen diberkati, anak berikutnya juga diberkati, amin. Kita bukan cuma anak, cucu diberkati, amin. Terus saudara ya. Dan ini terjadi di keluarga Daud saudara ya, sehingga kemudian muncullah generasi ke-14 yaitu Kristus kemudian, yang akhirnya menjadi raja di atas segala raja. Jadi menarik saudara, ini doa yang menarik, doa yang memang harus kita bawa di rumah kita saudara ya. Cuman persoalannya adalah bagaimana membuat kehidupan keluarga kita, keluarga yang dituntun Roh Kudus, karena kalau dituntun oleh pemikiran manusia, dituntun oleh teori manusia, kadang masih salah saudara ya. Apalagi kita ini masih daging, kadang-kadang kita mengelola keluarga kita juga dengan kemarahan, dengan kecemburuan, kadang dengan luka, kadang dengan rasa nggak puas kadang-kadang. Tapi kalau Roh Kudus turun, ini menarik saudara ya. Ketika keluarga itu dipenuhi Roh Kudus, pasti cara hidupnya akan berbeda. Mungkin hati tidak bicara, mulut tidak bersuara, tapi Roh itu berbicara buat pasangan kita. Oh gak ada amin sebenarnya. Saya ngomongnya udah hati-hati loh sebenarnya. Mungkin kita belum ngajar anak kita belum didik dia. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, anak kita dengar suara Tuhan bicara, kamu lagi menyakiti papamu. Betul gak saudara ya? Kalau Roh Kudus saya di sana. Dalam 2 bulan terakhir ini, memang saya cukup sibuk keluar kota saudara ya. Dari mulai tanggal 24 Mei ada ke Kuching Malaysia, dari Kuching langsung dijemput oleh tim Cianjur, saya ke Cianjur, dari Cianjur saya ke Jakarta saya kemudian ke Kota Malang, dari Kota Malang balik lagi ke Cianjur karena mengajar John C. Maxwell, terus kemudian balik lagi saya ke Puncak, dari Puncak saya ke Bandung, terus saudara ya. Di rumah itu paling cuma sehari 2 hari. Kemudian pembukaan bulan ini tanggal 1 Juni adalah perjamuan kudus. Sabtunya malam Roh Kudus bicara. Nah ini menariknya kalau kita Roh Kudus dalam keluarga kita saudara ya. Anak saya tidak ngomong apa-apa, anak saya tidak protes, anak-anak 3 tidak protes, tapi Roh Kudus yang protes. Kamu kebanyakan keluar, kebanyakan pergi, itu anakmu kesian. Kesian saudara saya. Akhirnya saya menetapkan besoknya perjamuan kudus, saya berjanji. Nanti saya ngomong sama anak ketiga saya yang paling kecil, kalau 2 anak yang sudah gede kuliah SMA sudah punya teman sendiri, Anda tahu ya kalau udah gede begitu diajak pun agak susah saudara. Tapi yang kecil masih SD saudara ya. Jadi saya janji nanti saya bilang sama si Dedek, Adek nanti liburan mau kemana? Papi batalin semuanya 3 hari sama adik jalan-jalan. Adik mau jalan-jalan kemana? Ke Amerika gak punya duit, Eropa apalagi. Ke Australia gak punya visa, ke Singapura paling bisa tapi duit lagi bermasalah. Jadi cukup ke Bandung aja ya. Tapi penting ngajak jalan-jalan saudara ya. Saya belum ngomong. Kemudian sesi pertama ibadah perjamuan kudus saya salaman dengan jemaat, kakak sekolah minggunya. Saya cerita kayak gini saya cerita. Roh Kudus semalam ngomong ke saya mesti ngajak anak saya untuk jalan-jalan. Saya lagi salaman, kakak sekolah minggunya waktu salaman bilang gini, Pastor, you tahu nggak kemarin Dedek bilang apa? Oh bilang apa? Saya nggak ngerti. Iya jadi bilang gini, anak saya entah mengapa 3-3-nya waktu SD ditanya, Kalau gede nanti mau jadi apa? 3 ngomong, jadi pendeta.
Luar biasa. Waktu SD, SMP berubah. SMA berubah, kuliah lebih berubah lagi. Saudara nggak ada sekolah teologi yang ada ya. SD semuanya jadi pendeta. Tapi kemarin Dedek bilang beda pastor. Lu kenapa? Kayaknya aku lagi mikir nih enak gak jadi pendeta. Kaget. Lu kenapa Dek? Papi keluar terus, pergi terus. Kemarin maminya pergi ke Korea, saudara dengan Pak Yo, bukan ya. Nah, itu kan langganan Korea di belakang, saudara ya. Jadi pergi ke Korea dengan istri saya kepala cabang di sebuah bank, dengan kepala cabang lain itu pergi. Saya bilang gak apa-apa, pergi aja. Saya pergi keluar kota, anak saya tidur sendiri. Cicinya sama kokonya punya kamar sendiri, suruh gabung nemenin gak mau. Akhirnya nemenin tidur adalah ART, mbak yang bantu. Masa aku mesti tidur sama mbak terus? Aduh saya kaget saudara. Anda ngerti maksud saya? Anak saya gak protes. Tapi Roh Kudus bisa protes. Nah keluarga mesti dipenuhi Roh Kudus. Karena kalau dipenuhi hanya dengan filsafat, dengan pengetahuan, kecerdasan, ilmu, satu kali kita gak ngerti manusia. Roh Kudus tahu. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ini menjadi menarik. Kita perlu Roh Kudus karena kenapa? Ternyata begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga hari-hari ini. Anda perhatikan paling gede 46% itu psikis. Bisa baca gak ya? Psikis ya, betul ya, bisa baca ya. Kalau nggak bisa saya bacain ya. Psikis, ya. Bukan kekerasan dalam bentuk dipukul ya, ada dipukul ya fisik ini yang warna berarti ini ya 32%. Berikutnya lagi seksual 11%, ekonomi sama ya 11 ya betul ya. Tapi paling gede itu psikis. Artinya kenapa? Kata-kata verbal yang salah, tekanan, dipermalukan. Nangkep ya? Bukan tangan, bukan kaki, bukan sabuk. Tapi paling gede itu tanpa sadar kita siksa keluarga kita dengan kamu ya terima rapat, mami itu malu banget tau gak ya? Kamu tuh digulin Netflix sudah ada di rumah, wifi juga kenceng ya, masa nilaimu jelek banget tuh bikin malu aja kamu. Yang terima rapat juara 1 bisa angkat tangan. Kalau anak muda juara 1 gimana? Lu anak saya nomor 3 gak pernah juara 1, gak pernah. Tapi kalau 1-2 selalu juara 1, 2-3 terus saingan kompetitif banget 2 anak ini. Tapi kita tetap mengasihi anak nomor 3. Loh keluarga kita kadang kompetisi sama keluarga lain kan. Betul nggak? Masih hidup semuanya. Kita pamer anak kita, pamer keluarga kita, pamer kekayaan kita kan kadang-kadang. Kalau kurang omongan kita mulai masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bagaimana supaya keluarga kita diberi Roh Kudus? Maka pertama harus menjadi penyembah yang benar. Bukan jam ibadahnya, bukan jam doanya, tapi penyembah yang benar. Artinya penyembah yang benar sadar ada roh yang bekerja yang akan ngomong sama saudara. Ngasih tahu saudara. Kadang-kadang istri gak bisa ngomongin suami. Kadang suami juga takut ngomongin istri karena kita RCTI, rombongan cowok takut istri. Oh enggak dong ya, orang Kristen enggak boleh begitu ya. Rombongan cowok menghargai istri. Kan begitu saudara ya. Oh suami gak ada amin? Apa RCTI jangan-jangan Anda saudara ya. Karena di balik pria hebat ada mantan yang terluka saudara ya. Di balik suami-suami hebat pasti ada istri yang hebat saudara ya. Jadi istri ngomong tuh kan kalau gak gara-gara pakaian lu tuh modelnya kuno tau gak? Potong rambut tuh gak jelas lu. Gara-gara istri kadang suami berubah memang cara hidupnya saudara ya. Yang tadinya pakai poni, gak jelas rambutnya, gara-gara wanita tuh dirubah saudara ya. Image-nya baru, saya juga baru image saya saudara ya. Ya gitulah. Model outlook saya Anda lihat ya, outfit gue beda kan? Ya ada dong gue, baru unik loh bos. Ya. Kalau saya produk Tanah Abang cukup saudara, istri enggak naikin level saudara gara-gara istri. Berapa banyak di antara kita lupa, kita bukan penyembah yang benar, kita ibadahnya benar, ada jam doanya. Tapi penyembah yang benar itu punya kepekaan dengan Roh Kudus. Bukan masalah berapa jam Anda doanya. Amin. Sehingga waktu Roh Kudus bicara sama engkau yang anak-anak muda, gak perlu orang tua sampai marah-marah sama kamu karena kamu bangunnya selalu telat terus. Roh Kudus ngomong, bangun pagi lah, udah lama kamu bangunnya siang mulu, orang tua udah marah-marah begitu, bangun pagi lah. Amin. Aminnya gak yakin saya. Kayaknya amin belum bertobat katanya saudara ya. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus adalah keluarga yang merenungkan firman. Alkitab jelas bilang
Yang merenungkan firman siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Loh, bagaimana Roh Kudus bicara? Lewat firman sama saudara. Roh Kudus gak pakai WhatsApp. Roh Kudus gak ngomong saudara lewat Instagram. Tapi lewat firman. Amin. Dan ketika firman di kepala kita, kan Edwin Cole dalam bukunya Berpikir Besar mengatakan demikian, peperangan terbesar kita bukan dengan pasangan kita. Peperangan terbesar kita bukan dengan keluarga kita. Peperangan terbesar kita bukan dengan teman kita. Peperangan terbesar kita bukan karena Iran dan Israel, bukan. Peperangan terbesar kita adalah di kepala kita sendiri. Yang begitu bangun pagi ada berkat enggak? Yang begitu bangun pagi laku enggak ya dagangan saya hari ini? Ya begitu bangun pagi, anak saya berubah apa enggak? Ya begitu bangun pagi, jangan-jangan suami gue selingkuh nih. Pikiran. Tapi kalau kita merenungkan firman, Roh Kudus bisa ngontrol pikiran kita. Semua yang baik, manis, sedap dengar, semua disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkan. Loh, kalau yang kita pikirkan, yang kita masuk di kepala kita kan, maaf ya, ada istilah namanya garbage in, garbage out. Kalau Anda masukin sampah, ya keluar juga sampah akhirnya. Kalau Anda masukin bukan perkara-perkara ilahi, maka Roh Kudus susah untuk mengontrol saudara. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus adalah keluarga yang merenungkan firman setiap hari. Perkatakan firman berulang-ulang, kata kepada orang Yahudi, perkatakan firman berulang-ulang. Supaya kenapa? Waktu kamu ngomong, waktu kamu marah, ingat, marah gak boleh lama-lama. Yang sepakat katakan, aminnya masih marah berarti saudara ya. Karena hanya sedikit yang bilang amin. Lu kan jelas. Bila engkau marah, artinya boleh marah enggak? Boleh. Tapi kau tunggu baca firman, kau sadar. Satu, jangan lama-lama. Betul? Kedua, jangan berbuat dosa. Dan yang ketiga, hati-hati, iblis akan nekan terus. Karena awal kemarahan sampai pembunuhan nanti itu terjadi. Kalau kau simpan terus kemarahan, tapi Roh Kudus ngomong, jangan marah. Bukankah peristiwa pembunuhan pertama Kain kepada Habil juga Roh juga bicara. Kenapa hatimu marah? Kenapa hatimu marah? Iya dong. Simpan terus kemarahan, simpan terus. Roh Kudus, kenapa mesti marah? Waktu Anda merenungkan firman, maka Roh menolong kita memperbaiki kelakuan kita. Tapi kan aneh, kita nyaman dengan WhatsApp berjam-jam. Bisa lihat Instagram, TikTok yang... Tapi baca Alkitab 5 menit udah kayak lelah banget. Apalagi merenungkan. Merenungkan itu berarti berinteraksi, bertanya. Waktu saya baca ini, saya gak pernah baca banyak, saya cuma 1 pasal setiap hari. Tapi dalam 1 pasal mikir, ini ayat kenapa ya? Bicara apa sama saya? Saya mesti ngapain? Cuma saya gak pernah, jujur saya gak pernah 10 pasal, paling banyak 2 pasal. Tapi tiap kali baca sambil mikir, itu namanya merenungkan. Gak cuman kalau ditanya Bapak Gembala, Pendeta, saya baca Alkitab, angkat tangan. Kenapa? Karena baca. Tapi gak pernah ngerti, bukan itu maksudnya. Sekali lagi jangan bilang saya gak rohani, saya punya cara sendiri baca Alkitab. Ada 10 pasal silakan, gak apa-apa. Tapi apakah engkau merenungkan firman-Nya itu tiap waktu? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Roh akan bicara, meluruskan hidupmu ketika firman dalam hidup saudara. Keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang penuh dengan kasih pasti. Karena kenapa? Allah adalah kasih. Betul gak saudara ya? Barang siapa mengasihi Allah, barang siapa ada Allah dalamnya, pasti ada kasih. Lah kan lucu kalau Anda pelit sama keluarga saudara sendiri. Saya mengerti antara ipar itu enggak gampang saudara. Hidup dengan sesama ipar. Ipar yang sana suka ngomongin kita, ipar sana suka flexing, ipar yang sana suka tiktokan. Sementara kita iparnya nggak bikin apa-apa. Begitu acara keluarga selalu diomongin lagi. Wah kenapa sih miskin? Saya ingat betul ada sebuah keluarga yang anak marah luar biasa. Di kelas kami John C. Maxwell, kemudian dia ngomong, mimpi saya cuma satu jadi orang kaya. Kenapa? Karena kalau pertemuan keluarga, papi suka dilukai sama keluarga yang lain. Kristen nggak dia? Kristen. Pelayan Tuhan nggak? Pelayan Tuhan. Tapi dengan hati yang terluka. Sehingga akhirnya dia marah sama papinya. Papi sih gak kerja-kerja. Udah gitu ibunya meninggal dunia, dia marah lagi. Papinya menikah. Papi gak sesuai dengan janji. Bayangkan nih, pelayan Tuhan itu keluar dari keluarga. Pecah sama keluarganya. Tapi tetap pelayan Tuhan. Tetap bisa mengangkat tangan menyembah Tuhan. Kan aneh itu sebenarnya.
waktu keluarga kita dituntun oleh roh, maka ada kasih di dalamnya. Kasih itu berarti ada penerimaan Bapak Ibu. Amin. Anakmu ada kekurangan. Nak, papa mamamu ada kekurangan. Saya menemukan sepasang kekasih yang kemudian ngajak saya makan malam saudara ya, di Sate Maranggi. Tapi saya percaya itu pasti waktunya Tuhan lah ya semuanya itu. Ternyata pasangan ini yang lagi pacaran sama-sama terluka dengan papanya, dua-duanya. Saya tidak tahu bagaimana kami waktu itu bercerita, kemudian saya bilang begini, saya menyadari sekarang, saya ini juga termasuk yang terluka dengan papa saya, ayah saya. Karena orang tua saya meninggalkan ibu saya dan saya akhirnya punya keluarga yang lain. Terus gak ngurus gitu ya, gak kasih uang lah, gak dipeduliin lah, gak dipeduliin gitu. Nah terus kemudian saudara ya, saya ngomong sama mereka, sekarang saya jadi ayah. Saya bilang sama yang pacaran ini. Dan satu yang kami selalu gak bisa, gak pernah ada sekolah untuk jadi ayah dan ibu yang baik. Betul gak? Yang punya anak bisa angkat tangan? Yang punya anak mau kecil gede gitu. Anda pernah masuk kuliah sekolah orang tua? Ada universitas papa mama? Enggak ada. Betul gak? Kami belajar dari gagal kepada kegagalan. Meniru orang lain ternyata kami gak sesuai faktanya dengan kami. Meniru dari Amerika ternyata caranya beda di Indonesia. Kami coba trial and error. Dan somehow maybe make your heart hearted. Mungkin buat hatimu terluka nak. Tapi Roh Kudus waktu turun di hatimu sadar. Kami ini orang tua juga lagi belajar. Sesudah kami selesai ngomong saya cuma cerita. Dek sekarang saya sadar dek. Gak ada loh sekolah orang tua. Coba kalau misalkan ada sekolahnya ya. Aku sekolah dulu sampai S2. Supaya jadi orang tua paling pintar buat anak saya. Kalau ini sih sudah jelas pintar. Tapi pintar merawat anak saya saudara ya. Pintar berinvestasi supaya nanti kalau saya punya uang sedikit nanti masukin saham jadi bagus, tahu investasi yang mana sehingga kalau kamu nanti beli mobil listrik papi bisa punya duitnya, betul enggak? Tapi ternyata orang tua kita nggak semuanya begitu kan? Kita masih gagal juga jadi orang tua, masih emosi kelepas juga kadang-kadang. Karena kenapa orang tua yang lama kita juga meron nggak benar. Tapi kalau roh itu turun atas kita, rumah kita, maka ada kasih itu kan belajar menerima orang lain. Apa adanya. Bukan ada apanya kan. Kita mengasihi anak-anak kita apa adanya. Kalau kasih itu ada di rumah kita saudara ya. Bukan cuma penerimaan tapi ada pengampunan di dalamnya. Karena keluarga kita bisa berbuat salah. Apakah ada di antara saudara gak pernah bersalah dengan keluarga saudara? Bisa angkat tangan dan doakan saya. Saya pernah berbuat salah sama keluarga saya soalnya. Kita pernah melakukannya. Tapi kalau ada kasih Tuhan, ada Roh Kudus bekerja, maka kita ada pengampunan yang kita beri. Gak bisa Kak, sampai mati juga papi gak aku ampunin. Oh enggak. Terus ada mau nyembah Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terus terima lawatan Tuhan, nangis-nangis pulang ke rumah, lihat papa lagi, benci minta ampun lagi. Lah, kan aneh. Di mana Roh Kudusnya bekerja kalau begitu? Lihat anakmu yang bikin susah terus. Tuhan, kenapa gak cabut nyawa anak itu Tuhan? Ngeselin banget nih anak nih. Bukannya dapat duit dari anak ini, bukannya anak ini lebih pintar dari anak yang lain, bisa dibanggain kayak TikToknya, dapat jutaan akhirnya. Ini nyusahin mulu nih anak. Mungkin jangan-jangan kita juga yang mesti koreksi diri, jangan-jangan kita cara merawatnya salah. Atau memang perlu kita serahkan anak kita di tangan Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Dan pada waktunya Roh Kudus akan bekerja dengan cara ajaib. Saya menemukan keluarga-keluarga yang tadinya hancur, broken, tapi ketika satu melangkah mengasihi Tuhan, mengampuni keluarganya, pemulihan terjadi. Nah, satu anak 6 bersaudara, dari 2 papa, 6 bersaudara, dari 2 mama,
Berdua papa itu satu mama berarti ya, satu mama. Tadi kan satu kandungan saudara ya. 6 bersaudara. Anak kelimanya itu paling terluka dan akhirnya dia itu berarti Cici, Koko nomor 3 berarti, dia nomor 3. Ini 6. Akhirnya mereka membenci orang tuanya lah ceritanya saudara ya. Tapi kemudian ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia sapa ciciknya yang ada di luar negeri, dia sapa yang di Pontianak, dia sapa yang di Jakarta kalau nggak salah, terus di kotanya dia. Terus saudaranya ngomong gini, tumben kamu nyapa kita? Enggak, aku tuh sayang sama kalian. Nah, sejak titik itu saudara ya, kan dia sudah dijamah Tuhan dulu nih, yang anak nomor 3 ini, dipulihkan hatinya. Sejak itu mulai cicitnya mulai berubah, pandangan dengan keluarga mulai berubah, dengan orang tua mulai berubah. Tapi ketika satu, penuh dengan kasih, yang dimana ada pengampunan di dalamnya. Tapi harus ada yang mau melangkah. Bapak Ibu, ketika bicara di Indonesia, memang puji Tuhan agak penurunan sudah katanya ya, ketika bicara kasus perceraian. Banyak alasan sudah ya. Tapi kalau karena KDRT kadang agak bingung ya. Dulu katanya jatuh cinta, cantik, ingin rasa hati kayak penyembahan jadinya kita. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Haleluya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Udah jangan. Thank you, so. Kenapa ya dulu mencintai, dulu mengasihi, tapi kok mengalami, kok terus ada hatinya keras, terluka, kok melukai? Berarti ada yang salah dong di situ. Betul nggak saudara ya? Apakah ada di antara bapak ibu saudara menikah karena dijodohkan pada zaman sekarang ini? Tian? Kayaknya nggak mungkin lo mau dijodohin ya kan? Lo cari sendiri, gue tau lah pasangan lo siapa. Lo Uber luar biasa kan pakai doa dan dukun ya, haleluya. Didukunin dalam hadirat Tuhan, maksudnya Tuhan, dia kan gitu saudara ya. Pokoknya cinta ditolak, Tuhan bertindak, haleluya saudara ya. Mana ada sekarang ini yang pacaran dijodohkan, tidak ada saudara ya. Tapi kenapa memulai dengan cinta, di dalam rumah ada kekerasan kemudian. Jangan-jangan Roh Kudus mulai menjauh dari rumah ini. Nggak minta dihadirkan. Loh, ini tuh bukan cuma orang Muslim loh. Ada orang Kristennya juga yang di sini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, berarti ketika Roh Kudus turun memimpin keluarga kita, maka ada karakter ilahi yang muncul di dalamnya. Sehingga bukan kekerasan, tapi kemurahan, ada kasih, ada kesabaran, ada sukacita di rumah kita. Saya mengingat kisah tentang teman saya yang orang tuanya pelayan Tuhan, bukan pendeta, tetapi ya kayak Bapak Ibu mungkin jadi usher atau jadi mungkin singer, WL gitu, pelayan Tuhan kan saudara ya. 6 anak, dan teman saya ini cerita, dia anak bungsu dari 6 bersaudara. Dia bilang, Bapak Ibu, semiskin-miskinnya Anda pernah makan pakai apa? Nasi dengan, ada yang mau cerita kemiskinannya? Biasanya orang makan nasi dengan garam, betul ya? Itu paling miskin berarti. Tapi mamanya pernah nanya, nak kamu mau apa? Nasi sama garam apa nasi sama gula? Dia bilang nasi sama gula aja mah, biar agak manis katanya gitu. Saking miskinnya. Tapi sekarang 6-6-nya kaya semuanya. Saya tahu persis kemarin pelayanan di Hotel Pelataran dengan keluarga ini, seluruh keluarga besar diberkati. 6-6-nya diberkati Tuhan. Pertanyaannya kok bisa? Gak punya modal, keluarga miskin, sampai makan pun ditanya. Lu pernah gak bokap lu bilang gitu Yan, lu mau makan nasi pakai garam apa nasi pakai gula? Kagak pernah kan bokap lu bilang gitu kan? Berarti lu mesti bersyukur lu, gak jadi orang hebat, awas lu. Tapi yang menarik adalah orang tuanya menanamkan karakter Kristus. Tetap pelayanan, tetap percaya, tetap kuat, tetap tabah, gak perlu khawatir. Dididik anaknya dengan baik, punya karakter, gak kemudian pemberontak, marah, kecewa. Kok Tuhan gak berkati sih dengan cara begini? Tunggu, cerita hidupmu lagi ditulis, belum selesai. Amin. Cerita keluargamu belum selesai, jangan marah dulu.
Tapi kalau Roh Kudus turun, karakter kita ada ketabahan di sana. Amin. Karakter kita ada pengucapan syukur di sana. Segala perkara ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Dia setia, tunggu dulu. Berapanya kita marah sama Tuhan. Tuhan kok dagangan itu malah gak laku hari ini, tunggu dulu, belum selesai. Mungkin dia lagi mau beresin keluargamu, beresin cara Anda berdagang, sikap saudara, tunggu dulu. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan dan karakter gak bisa sehari 2 hari. Kadang perlu setahun, kadang perlu keadaan yang diubahkan. Mungkin Anda terlalu nyaman dengan zonanya, Tuhan pindahkan saudara dengan zona paling sulit. Untuk melihat karaktermu baru atau tidak. Atau karaktermu abal-abal. Hanya pengen berkat tapi gak pernah mau untuk masuk dalam zona yang paling sulit. Yaitu zona diuji oleh Tuhan. Bukan pencobaan. Bapak Ibu, teman-teman muda. Kalau Roh Kudus turun, maka karakter kita beda. Sehingga di rumah kita bukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi ada kasih setia, ada penghormatan, ada kebaikan, ada ketabahan, ada kata-kata yang baik. Ketika Roh Kudus dicurahkan di rumah kita, dipenuhi Roh Kudus, maka ada rasa hormat muncul di sana. Kalau Anda perhatikan di dalam kitab teman-teman yang muda ya, yang masih punya orang tua, saya juga masih punya orang tua, berarti saya masih muda, haleluya, ini buat saya juga berarti ya, kan muda gue berarti kan, masih punya orang tua. Alkitab jelas Efesus mengatakan begini saudara ya, bahwa hormatilah ayah dan ibumu, supaya apa? 2, panjang umur dan diberkati atau beruntung. Kamu masih melawan terus orang tua. Apa ya? Gak puas terus dengan apa yang diberikan mereka. Hati-hati loh. Anda gak bisa panjang umur nanti. Kemarin saya dapat sebuah reels yang cukup kaget supaya. Saya gak tahu kelihatannya bapaknya sih kena stroke gitu ya. Jadi agak susah jalan begitu. Ibunya sudah tua, mungkin yang lain. Terus kemudian anaknya mungkin laki sendiri gitu ya. Makan bareng. Dan kemudian jadi marah supaya. Dan bapaknya maaf ya, kepalanya ditaruh di piring makannya gitu ya. Bapaknya diam aja mundur karena temen baru sadar ke bapaknya itu agak stroke, jalannya agak beda. Saking keselnya bapaknya dilempar makanan begitu ya. Mamanya dilempar pakai kayak blanket apa namanya, selimutnya dia dilempar gitu. Besoknya mati anaknya, kena serangan jantung. Percayalah, di rumah kita ada harus rasa hormat. Amin. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, bukan cuma anak pada orang tua, tapi orang tua juga harus memberikan rasa hormat pada anak-anaknya. Apa itu? Pilihan-pilihan yang dia buat. Dulu saya pemain basket, tapi saya gak pernah mengharapkan anak saya jadi pemain basket. Karena kenapa? Susah. Duitnya kecil. Kalau gak saya jadi profesional sebenarnya. Berapanya di antara kita pengen masuk IPA, tapi jeblos IPS nilainya. Kita paksa anak kita masuk IPA. Hormati pilihan anakmu. Kalau ada Roh Kudus, gak paksa. Tapi kita, nak, pilih yang terbaik. Tapi papa bisa diajak diskusi sama kamu. Semua anak saya tadi saya bilang, SD pengen jadi pendeta. Tapi si Cici kemudian akhirnya mengambil komunikasi. It's okay. Gak apa-apa. Anak nomor 2 kita tanya, Koko pengen jadi apa? SD sekali lagi ya. Pendeta. Oleh guru sekolah minggu di Menteng ditanya, kenapa pengen jadi pendeta? Anak nomor 2 ini paling sering ikut saya pelayanan. Ke Bangka, ke Belitung, ke Makassar, ke Semarang, ke Surabaya, Kota Malang, ke mana lagi dia itu ya, Makassar tadi sudah, Manado pernah, ini paling sering. Dan di depan guru sekolah minggu dia bilang, enak jadi pendeta kak, pergi jalan-jalan, tinggal di hotel, makan dibayarin, pulang dapat duit. Kurang ajar anak saya sudah ya. Dia tidak mengerti perjuangan jadi pendeta, susah ternyata ya. Begitu SMP, SMA, sekarang SMA, dia beda. Kok pengen jadi apa kok? Sutradara. Kaget saya sudah ya. Jangan, saya lupa saya menghormati pilihan anak saya. Jangan kok jangan sutradara. Karena sepanjang saya pernah kenal teman-teman yang punya PH, production house, atau teman-teman korlap artis, atau mereka yang menjadi talent scout, sudah ya, mencari bakat, sudah ya. Gak gampang jadi sutradara itu.
Anda akan kenal dua jenis sutradara. Satu sutradara populer sama sutradara yang langganan mendapatkan Piala Citra. Cuma dua modelnya. Tapi kalau yang dapat Piala Citra, rata-rata filmnya nggak laku. Betul nggak? Yang agak lain itu, nggak masuk Piala Citra, tapi yang nonton ngalahin yang lain. Yang agak lain itu. Jadi dua, dan kok sepanjang papa tahu karena punya pengalaman, susah naik kok. Terus waktu doa, Roh Kudus ngomong, loh kenapa? Apa yang salah? Saya kaget sekali, saya khotbah satu kali di Pluit, ketemu gembala sidang, putrinya pemain keyboard. Tapi rupanya sekolah jadi sutradara di UMN kalau nggak salah. Terus saya cerita, waduh anak saya kan nggak bisa gini. Si putri ngomong, oh sebentar pastor sebentar. Anaknya dipanggil. Cik, coba ngomong sama pastor Aim nih, kenapa kok kamu jadi sutradara? Oh kamu sutradara? Bukan sih pastor, ini sekolah untuk bla bla bla, nanti arahnya memang sutradara. Sekarang ini pastor dia jelasin Roy ya, ternyata sutradara itu nggak harus yang film gede. Tapi iklan-iklan kecil tuh banyak. Misalkan saudara punya perusahaan, pengen viral, bikinin dong ini film pendeknya semenit 2 menit supaya laku. Itu sutradara namanya. Ada skrip di sana diatur, talentnya siapa, angle-nya gimana, gambarnya pakai apa, background apa, warna ini apa. Oh, itu aja bisa dapat 500 juta katanya. Perpuluhan, langsung saya ingat perpuluhan, saudara, perpuluhan. Bagus berarti bagus. Pulang saudara, pulang ke rumah, saya berita, wah senang saya tahu sekarang. Kok kamu boleh jadi sutradara? Enggak Pi, jadi kriminolog kurang ajar enggak saudara? Saya sudah mengizinkan, sekarang pengen jadi kriminolog anak saya saudara ya. Dan dia bilang, lo kamu kriminolog sekolah di mana? Di Paris. Duitnya papa gak ada ke Paris nak. Ya udah ke London, jangan, itu banyak LGBT. Australia, jangan, kenapa? Tetap gak punya duit masalahnya. Tapi minimal saya belajar tuh. Bapak ibu masih punya, ada yang masih punya anak di bawah 5 tahun, angkat tangan? Punya ya, masih 5 tahun di bawah ya. Suka ngajak anak saudara main yang masukin blok, bulat, kotak, prisma, kubus gitu kan. Terus kalau anak kita karena masih 2 tahun kan agak susah kan, agak lambat. Biasanya ibu ngapain? Atau bapak ngapain biasanya? Bantuin ya, gini kelamaan kan gitu ya. Itu kata teman saya yang psikolog gak boleh. Anda gak menghormati bahwa dia sedang belajar. Saya pun berhenti bu, Pak saya berhenti akhirnya. Waktu JJ anak ketika masih kecil, saya juga sama kayak gitu. Jangan pastor, jangan. Biarin otaknya dia berjalan. Otaknya berkembang. Kinestetiknya jalan. Dia bisa ngerasain tuh ngeraba. Oh saya setelah itu belajar. Saya harus menghormati itu ternyata bukan cuma anak pada orang tua. Orang tua ke anak pun harus menghormati. Amin, orang tua. Oh aminnya kaku ya kelihatannya ya, agak susah ya. Harus belajar. Tiba-tiba anakku pengen les renang. Mau ngapain nak? Main polo air. Polo air, udah ke kali aja kamu. Mari kita menghormati pilihan. Tapi kita bisa ada ruang untuk diskusi, menghormati kan. Berbicara. Anak saya tiba-tiba pengen main basket. Berapa biayanya dek? Sekian Pi. Saya tanya istri saya, kuat gak duit kita? Kuat, yaudah saya tenang. Kalau gak kuat dek, latihan sama papi. Dulu papi main bola basket temannya Michael Jordan. Enggak, pada zamannya dia main, saya main. Saudara, itu maksud saya, saudara ya. Itu aja, nanti papi ajarin caranya. Tapi kita perlu respect, menghormati. Saya menyukai sebuah gambar tulisan di sebuah rumah. Ini saya tahu ada kayak gini. Family rules, aturan keluarga. Respect each other. Amin. Hormati satu dengan yang lain, semua anggota keluarga. Use kind word, gunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Say please and thank you. Kalau mau perlu sesuatu, mami bisa bantu enggak? Tolong ya. Atau nak, pergi. Enggak, nak, tolong dong pergi beliin cabai. Beli cabai sana. Main nih, game aja lu, mesin banget yuk. Enggak. Kita juga perlu ngomong, dek makasih ya udah bantuin papi. Walaupun cuma ngambilin handuk doang, kita perlu ngajarin mereka untuk dihormati. Work hard, ajar keluargamu kerja keras. Maaf ya, kalau saudara diberkati Tuhan dengan ART ada, tetap ajar anakmu kerja keras. Jangan karena ada ART, anak kita jadi anak gampangan. Karena hidup dia akan keluar dari rumah lebih sulit nak daripada dalam rumahmu. Always tell the truth. Belajarlah ngomong kebenaran. Walaupun melukai, sakit, mungkin caranya, waktunya,
Kalimatnya mesti diatur. Clean up after yourself. Nah, seringkali kita membiarkan karena ada ART, ya dulu kan ada itu dulu diajarin bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku ibu haleluya membersihkan tempat tidur. Haleluya. Bukan. Kita perlu ajarin katanya. Katanya teori orang sukses dimulai dari tempat tidur. Ketika mulai belajar membersihkan tempat tidur sendiri. Dan saya bersyukur anak yang terkecil saudara ya. Waktu kan kemarin lebaran si Mbak atau ART kami kan pulang. Saya itu jujur ya, saya itu paling gak hafal bantalnya siapa di mana. Saya gak hafal. Guling sebelah mana, taruh di pinggir mana saya gak hafal. Tapi anak saya waktu kami gak ada ART dia ngatur semuanya kecil saudara ya. Karena dia tinggal sekamar dengan saya, dengan mamanya. Dia ngatur, salah kalau saya kan asal naruh aja, dua. Dia enggak, ini punya mami, papi punya ini punya aku, ini guling papi. Hebat sekali. Ayo, Anda mungkin kaya, diberkati, boleh, enggak apa-apa. Punya 10 pembantu boleh. Enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Duit saudara sendiri juga enggak apa-apa. Tapi jangan perlakuan keluargamu nanti ke depan, rumah tangganya, keluarganya, masa depannya hancur. Karena enggak latih dari sekarang. Amin. Loh percayalah, saya sudah melihat banyak teman-teman saya yang kaya, anaknya berantakan kemudian. Karena terlalu dimanja, gak pernah diajar dengan baik. Make good choice. Buatlah pilihan terbaik dan say I love you and ayam panggang. Haleluya ya. I am sorry. Ayolah kalau salah bilang minta maaf. Jangan egois, para pria khususnya kita. Jangan takut berkata, nak papa salah, maaf ya. Papa tadi ngomongnya kasar. Kita perlu belajar. Kalau Roh Kudus bekerja, cara kita beda. Yang terakhir karena waktu, saudara ya. Kalau Roh Kudus turun, pasti kebenaran yang kita lakukan. Bukan tipu-tipu, betul gak saudara ya? Bukan ngomong dusta, bukan topeng sama keluarga kita, enggak. Pasti kebenaran. Walaupun kadang kebenaran menyakitkan. Cara menyampaikannya kita perlu belajar. Waktunya mesti kita pilih. Tapi kalau Roh Kudus turun, karena Roh itu akan memimpin dalam segala kebenaran. Anakmu gak akan bohong. Pasanganmu gak akan bohong. Kenapa? Karena Roh Kudus menuntun dalam segala kebenaran. Terakhir Bapak Saudara, tulisan dari Bishop Desmond Tutu dari Afrika Selatan. You don't choose your family. They are God gives to you as you are to them. You don't choose your family, artinya tetaplah bayar perpuluhan. Haleluya, saudara. Kamu tidak bisa memilih siapa keluargamu. Nama kamu siapa nak? Joseph. Pernah gak kamu berpikir papamu atau mamamu yang sekarang? Enggak, pengennya yang model Korea enggak modelnya? Pengen enggak produk Korea orang tuamu? Jadi kan annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Sarage. Cinca. Pernah enggak mikir bahwa kamu akan tinggal di Bekasi? Pengennya di mana nak? Bebas. Emrik. Boleh. London. Tapi yuk Bekasi ternyata. Itu kan planet lain katanya Bekasi itu. Bisa milih enggak? Jadi tetap bersyukur ya, tetap jadi anak yang baik kan, tetap mengasihi mereka kan. Bapak Ibu, kita gak bisa milih anak kita kan. Kalau kita bisa milih, pengennya anak kita punya indera keenam, indera lesmana, dan indera Brukman, indera yang lain kalau bisa saudara ya. Tapi kita gak bisa milih anak kita, ternyata maaf kurang pinter. Tapi tunggu dulu, mungkin matematika kurang pinter, tapi ilmu dagangnya gede dia pinter. Tapi tunggu dulu kan. You don't choose your family. Engkau tidak bisa pilih siapa keluargamu. Mereka adalah pemberian dari Tuhan. Sama seperti kita adalah pemberian buat Tuhan dari mereka. Kepada mereka. Anak, istri, anak atau orang tua itu pemberian Tuhan. Dan kita pun pemberian Tuhan buat mereka. Maka perlakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Mintalah Allah Roh Kudus bicara.
Karena masalah terberat kita itu bos. Barang, orang, situasi. Barang hilang digantikan marah hilang. Situasi up and down tapi satu kali akan normal. Tapi orang begitu terluka bisa bertahun-tahun. Mulai terjadi hubungan yang sangat jauh. Anak orang tua, kakak dengan adik, suami dengan istri. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, pemulihan terus terjadi. Jangan lama-lama, sudahlah, sudah waktunya mengampuni. Biar Tuhan menolong keluarga kita, dipenuhi Roh Kudus. Yang rindu katakan amin. Mari berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sebab ini yang kami rindu, hidup kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Menggenapi firman-Mu Tuhan, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Saya meminta setiap engkau yang datang dengan pasangan, dengan keluargamu, bolehkah engkau peluk mereka, rangkul mereka, gandeng tangan mereka, dan naikkan pujian dengan segenap hatimu. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Lepaskan berkat buat keluargamu, buat pasanganmu. Kalau kau harus melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau hatimu sedang marah, hari ini minta Tuhan kasih turun atas hidupmu ya. Anak dengan orang tua, kau bisa saling peluk, bisa rangkul keluargamu, kau bisa bergandeng tangan dengan keluargamu. Mari minta lawatan Tuhan turun atas setiap keluarga kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Berkati setiap rumah tangga hari ini Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga ini. Yang hatinya mulai jauh, Tuhan dekatkan kembali. Yang hubungannya mulai jauh, Tuhan pulihkan kembali. Yang sedang marah, yang sedang terluka, yang merasa kecewa, yang merasa diintimidasi, lawatan Tuhan turun di atasnya. Biar buah roh itu tinggal, kasih, kemurahan, kesetiaan di sana, sukacita sampai panjang sabar turun bagi setiap mereka. Penguasaan diri turun dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi umat-Mu hari ini. Urapi setiap rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun di Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap keluarga kami penuhi terus oleh Roh Kudus. Biar kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu, pemulihan terjadi atas setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan oleh karena itu kami boleh terus melayani Tuhan. Boleh terus berapi-api dalam Tuhan Yesus. Dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, biar setiap pesan firman-Mu yang disampaikan tertanam dalam hati kami. Terus berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga berkati hamba-Mu, Pastor Andre Imam. Biar terus Kau berkati beliau, Kau berkati keluarganya berlimpah-limpah. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.